Beragam mitos mengenai Alas Purwo juga berkembang. Salah satunya adalah mitos jika tersesat di dalam hutan ini, maka kecil kemungkinan untuk bisa keluar. Bahkan jika meninggal di dalam hutan, jasadnya tak bisa ditemukan. Benarkah demikian? Jika dijawab secara rasional, hal ini mungkin saja terjadi. Karena Alas Purwo adalah sebuah hutan dengan tipe hutan hujan dataran rendah. Jika berada di dataran rendah, maka daerah sekitar akan terlihat sama, sulit membedakan arah. Begitu pula dengan Alas Purwo. Di dalam Alas Purwo akan ditemui banyak daerah yang hampir sama dari arah mana saja. Belum lagi vegetasi yang rapat dan tumbuhan yang berjenis sama di sekitarnya. Jika seseorang masuk ke Alas Purwo tanpa menggunakan peralatan yang memadai dan persiapan yang benar-benar matang, tidak akan mudah untuk dapat keluar dari hutan. Hal ini bukan karena Alas Purwo merupakan tempat kerajaan jin atau sebagainya, melainkan karena sulitnya medan di Alas Purwo dan memungkinkan seseorang mengalami disorientasi posisi ketika memasuki Alas Purwo. Selain tingkat kesulitan medan, sisi mistis Alas Purwo seolah melengkapi mitos ini. Selain Alas Purwo dan beragam keindahan alamnya, Banyuwangi juga sempat dikenal dengan sebutan Kota Santet. Bahkan pada 1998 lalu, sempat terjadi peristiwa berdarah terhadap orang-orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam, santet, atau tenung. Namun ternyata para korbannya bukan dukun santet, melainkan guru mengaji, ulama, dukun suwo, atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Berita ini menjadi momok tersendiri bagi suku asli Banyuwangi yang menyebut diri mereka suku Osing. Warga Osing yang konon dikenal piawai ilmu kesaktian warisan dari kerajaan Blambangan pun turut menjadi korban, hingga nama suku Osing terpinggirkan. Nyatanya, yang terjadi tak seperti yang dibicarakan banyak orang. Saya ingin klarifikasi ya tentang isu santet yang santer kemarin. Mungkin itu sudah identik dengan Banyuwangi. Nah, padahal kalau santet di Banyuwangi mungkin semua orang membutuhkan. Kenapa? Santet di Banyuwangi itu yang tadinya orang tidak suka jadi suka. Itu santet Banyuwangi. Sementara santet yang isu kemarin itu kan santet yang mematikan. Artinya itu bukan Banyuwangi. Bisa jadi orang luar berulah di Banyuwangi hingga membawa nama buruk Banyuwangi. Siapakah suku Osing? Dahulu suku Osing merupakan keturunan kerajaan Blambangan, salah satu kerajaan di Jawa Timur yang hadir di sekitar abad ke-18 untuk menutup identitas dari pemerintahan Belanda. Setelah terjadi perang Puputan Bayu, masyarakat Osing yang dulunya itu orang Blambangan itu tinggal beberapa ratus orang, dan itu hidup berpencar satu sama lain, saling menyembunyikan diri dari ancaman Belanda waktu itu. Karena waktu itu setelah orang Osing itu dianggap sudah habis, tapi masih ada keraguan dari Belanda ini, hingga ditanya, kamu orang Blambangan? Osing itu tidak. Jadi untuk menyelamatkan diri, untuk menutup identitas. Suku Osing juga memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Osing. Hingga kini, suku Osing yang tinggal di desa Kemiren masih melestarikan dan menjalankan ritual-ritual turun-temurun seperti tumpeng sewu, tradisi mepe kasur, serta pecel itik. Berbicara mengenai santet, menurut masyarakat Banyuwangi, santet merupakan ilmu pemikat, sedangkan yang berhubungan dengan menyakiti orang lain disebut sebagai sihir.
Sisa-sisa kesaktian orang-orang Blambangan saat ini masih bisa dilihat dan terkenal dengan tradisi mantra osing. Mantra menurut mereka adalah doa sakral kesukuan yang mengandung magis dan berkekuatan gaib. Di antara mantra yang sering dipakai adalah sabuk mangir dan jaran goyang. Kedua mantra ini masing-masing memiliki kekuatan magis berlainan. Sabuk mangir merupakan mantra yang ada pada praktiknya digunakan untuk pemikat atau mendapatkan jodoh secara halus. Sedangkan jaran goyang merupakan mantra yang digunakan untuk memikat secara kasar. Biasanya pria atau wanita yang sakit hati pada seseorang akan menggunakan mantra jaran goyang untuk membuat pria atau wanita idamannya berbalik jatuh hati dan memohon-mohon cintanya, bahkan memilih mati jika tidak mendapatkan yang memiliki aji jaran goyang. Maka itu Pak Pur memiliki pesan tersendiri mengenai mantra-mantra ini. Mungkin untuk cewek-cewek, ya kalau memang ditembak sama cowok, kalau mau menolak, ya pakailah dengan cara yang elegan, yang halus, tidak membuat cowok itu tersinggung. Nah kalau itu tersinggung, ya bisa jadi nanti akan jaran goyang berbicara di situ. Masyarakat suku Osing di desa ini juga masih melestarikan rumah adat mereka yang sangat unik. Selain arsitekturnya yang khas, rumah Osing syarat akan filosofis dan mistis. Salah satunya, setiap rumah Osing hanya boleh berdiri menghadap utara dan selatan, serta berlantaikan tanah. Sejumlah warga sepuh menyebut ini merupakan upaya tolak bala terhadap gangguan ilmu hitam, termasuk santet. Petilasan di daerah persawahan ini merupakan petilasan keramat bagi masyarakat desa Kemiren. Inilah petilasan Buyut Cili. Masyarakat Osing meyakini bahwa Buyut Cili adalah sosok yang mengayomi dan menjembatani doa mereka kepada Tuhan. Petilasan Buyut Cili sendiri berada di sekitar persawahan Duku Sukosari, Dusun Kedalaman, Desa Kemiren. Menurut tetua adat, Pak Pur, petilasan Buyut Cili sudah ada sebelum Desa Kemiren ada dan berkembang seperti sekarang. Untuk menghormatinya, warga Osing secara rutin menggelar sesaji setiap Kamis dan Minggu. Begitu dekat secara spiritual dengan Buyut Cili, masyarakat di sini tidak ada yang berani tidur dengan kaki mengarah ke makam. Banyak yang mendatangi petilasan Buyut Cili untuk berdoa dan mengungkapkan rasa syukur atas apa yang telah mereka dapatkan. Menariknya, mereka yang datang tak hanya berasal dari masyarakat Osing saja, melainkan hingga luar desa. Banyuwangi juga memiliki tempat sakral lain yang cukup terkenal. Ya, Watu Dodol. Masyarakat Osing khususnya yang tinggal di desa Boyolangu memiliki keterkaitan erat dengan Watu Dodol. Di mana setiap tanggal 10 setelah Idul Fitri, warga datang ke Watu Dodol untuk melakukan ritual berdoa dan makan bersama. Mereka pun menaiki andong yang disebut dengan tradisi putar kayun. Karena letaknya berada di sekitar jalan raya, pada zaman dahulu banyak upaya untuk memindahkan batu besar ini. Hasilnya nihil alias tak berhasil. Ada yang mengatakan di zaman kependudukan Jepang, sebuah kapal pernah berusaha memindahkan Watu Dodol ini. Namun yang terjadi, kapal tersebut justru karam tanpa berhasil menggeser Watu Dodol. Tetapi jika secara kajian geolog ternyata terdapat sebuah alasan ilmiah mengapa Watu Dodol tidak dapat dipindahkan. Menurut Pak Aikanu, seorang pemerhati budaya, Watu Dodol merupakan batu beku yang di dalamnya mengandung besi. Tapi dari kajian geolog yang saya ajak ke sana, memang batu itu termasuk batuan beku yang obsidian. Obsidian itu ciri-cirinya adalah batuan keras yang di dalamnya ada kandungan-kandungan besi. Jadi struktur batuan yang ada di Watu Dodol itu nampaknya seperti itu. Mengapa kuat? Itu.
Beliau juga memiliki pesan tersendiri untuk tetap menjaga batu yang berada di jalan penghubung Jawa dan Bali. Ya, apapun yang dilakukan oleh masyarakat kalau itu untuk konservasi, apakah itu memelihara batunya itu sendiri, memelihara sumbernya, karena mau nggak mau itu ada jalan utama. Kalau itu sampai rusak, maka jalan utamanya akan dimilah kemana? Intinya seperti itu ya. Mari kita pelihara bareng-bareng karena itu jalan utama yang menghubungkan antara Jawa dengan Bali. Dan pemirsa, itulah akhir dari cerita misteri series penelusuran tim on the spot di Banyuwangi. Sebuah keluarga merekam sosok misterius saat sedang berselfie di dalam bioskop. Benarkah sosok ini merupakan penampakan makhluk halus atau hanya editan fotografi semata? Tetap di On The Spot.